Aku butuh waktu 2 tahun baru bisa lulus masuk pascasarjana. Sekarang usiaku 24 tahun. Aku lulus dalam 1 tahun, umurku 23 tahun. Sepertinya aku yang paling muda, 22 tahun. Wah, adik kecil ya. Masih ada satu teman sekamar lagi. Halo semuanya, saya datang untuk mengantar anak saya sekolah. Bibi, Anda tidak salah masuk kamar kan? Ini mahasiswa S2. Tidak salah kok, Rere saya ini usianya 19 tahun. Sejak SD dan SMP dia selalu loncat kelas. Ditambah lagi nilai S1-nya selalu yang terbaik. Wah, gadis jenius ya. Aku umur 3 tahun sudah bisa menghafal puisi. Umur 5 tahun bisa melukis. 10 tahun sudah mendapatkan honor pertamaku. Mohon bimbingannya ke depan ya. Hah, nanti jam 3 sore ingat untuk pulang ya. Pamanmu sudah menjadwalkan wawancara untuk sebuah drama. Iya, aku tahu. Rere, sore ini kita ada pertemuan dengan para dosen pembimbing. Itu adalah pertemuan penting untuk mahasiswa pascasarjana baru. Aku tidak seperti kalian, aku harus berjuang. Apa katanya, berjuang dengan kita yang bakatnya biasa-biasa saja? Hari ini ada kelas, absensinya sangat ketat. Cepat beres-beres, Rere, kamu tidak pergi. Cari uang dulu saja untuk membalas budi ibuku. Kalau terus begini, kemampuan belajar Rere bisa menurun. Jangan khawatirkan Rere, bisa keluar untuk menyewa rumah sendiri itu rasanya menyenangkan sekali tahu. Benar juga, kita yang orang biasa ini malah mengkhawatirkan seorang anak jenius. Rere sudah beberapa hari tidak kelihatan ya. Dia ikut ibunya masuk ke tim produksi film. Banyak sekali kelas yang dia lewatkan karena sibuk mencari uang di luar. Kalau begitu, bukankah studinya jadi terbengkalai? Kuliah pascasarjana itu tidak bisa lulus cuma dengan bermalas-malasan. Tidak apa-apa, untuk apa kita mengkhawatirkan anak jenius? Dia belajar 2 hari saja sudah lebih cepat daripada kita belajar 1 semester. Benar juga sih. Ujian akhir semester sudah dimulai. Rere masih belum datang juga. Jadwal syutingnya bentrok. Ibunya merasa kalau minta izin sekali saja uang yang dipotong terlalu banyak, jadi tidak sepadan. Anak jenius yang seharusnya bersinar terang malah dipaksa maju oleh keluarganya hingga bakatnya terkikis habis. Wah, kalian datang. Sudah lama tidak bertemu Rere, kami datang untuk melihat rumahmu. Rere, ini materi kuliah yang sudah kurangkum untukmu. Kamu sudah ketinggalan banyak pelajaran. Kalau Rere mau belajar 2 hari saja juga sudah selesai semua. Kalian tidak perlu ikut campur. Sore ini kami ada rapat dengan tim produksi film, jadi kami tidak bisa menemani kalian lebih lama lagi. Kami pamit dulu, Bibi. Kamu sudah pulang? Dosen mencari saya untuk bicara, katanya saya mungkin tidak bisa lulus. Nilai mata kuliah utama saya jeblok, saya terlalu banyak bolos kelas. Mulai hari ini, mari belajar. Kamu itu pintar, kalau mau belajar pasti bisa mengejar ketertinggalan. Tidak perlu mengorbankan dirimu sendiri demi keuntungan sesaat. Waktu umur 3 tahun, ibu saya menyuruh saya tampil membaca puisi. Umur 5 tahun disuruh jualan lukisan. Umur 10 tahun disuruh main film. Semuanya bukan pilihan saya sendiri. Kalian tidak tahu betapa menakutkannya ibu saya. Kenapa ibumu malah datang ke sini? Asalkan saya tidak menuruti keinginannya, dia akan mengawasi saya tanpa batas. Alasannya selalu demi kebaikan saya. Ini sih abnormal, dia ingin menguasaimu sepenuhnya. Sudah, jangan dibahas lagi. Dia bahkan tiba lebih awal daripada saya. Keinginan mengontrol yang mengerikan. Ayo kita duduk di depan saja. Cukup. Mahasiswa itu, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak mau belajar, silakan keluar. Apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu sudah berani membangkang kepada ibu. Ibu melahirkanmu dengan gen yang begitu unggul. Tapi kamu malah tidak membalas budi orang tua dengan baik. Pak dosen, Rere sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu duduk dulu dan lanjutkan belajar. Setiap keluarga memang punya masalahnya masing-masing. Andai sejak kecil saya hanyalah orang biasa, apakah ibu saya tidak akan seobsesi ini? Hore, akhirnya lulus dengan lancar. Mari kita pergi makan bersama. Lalu bagaimana dengan Rere? Dia sudah setengah semester tidak kelihatan. Tesis Rere tidak lolos uji eksternal. Ibunya menyuruh dia mencari uang setiap hari. Katanya itu bakat, tapi malah menjadi beban. Sekarang dia jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya pernah menjenguk Rere karena terus-menerus berada dalam tekanan berat. Dia sekarang menjadi sangat linglung. Tekanan dari toxic parenting sudah cukup untuk menghancurkan semua bakat seseorang. Jika setelahnya tidak mau belajar dan bakatnya habis terkuras, pada akhirnya seseorang akan berakhir tanpa pencapaian apapun. Boleh aku mencobanya? Kamera saja kamu tidak punya. Atas dasar apa kamu mau bergabung dengan klub fotografi kami? Iya benar. Kalau bukan dari kalangan yang sama, jangan memaksakan diri untuk masuk. Mulai sekarang, klub kita harus meningkatkan standar syarat masuknya. Sembarang orang saja ingin masuk ke klub kita. Ayo jalan, aku tidak tahan dengan bau orang miskin. Dasar sekelompok orang yang memandang rendah orang lain. Kalau aku punya uang, hal pertama yang akan kulakukan adalah membubarkan dan menyusun ulang klub kalian. Nona muda,
Nona muda, kalian salah orang ya? Nona muda, ini tuan besar. Aku juga sebenarnya tidak ingin mengakuinya, tapi setelah menyelidikimu, kamu memang adalah satu-satunya mutiaraku yang tertinggal di antara rakyat biasa. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi asetnya sebesar 10 triliun. 10 triliun? Kakak pikir kita lagi syuting film. Aku punya satu syarat, kamu harus menyembunyikan identitasmu di sekolah, tetapi dalam 1 bulan kamu harus menghabiskan 2 miliar. Menyembunyikan identitas dan menghabiskan uang. Kalau itu sih aku jago banget. Uang itu tidak boleh dihabiskan untuk dirimu sendiri, hanya boleh dihabiskan untuk orang lain. Hah? Jadi kalau aku melanggar aturan dan menghabiskannya untuk diriku sendiri, aku gagal? Benar, di akhir bulan saya akan memeriksa hasilnya. Semoga beruntung Nona muda. Wah, aku mendadak kaya raya. Tada, aku yang traktir. Ini semua aku belikan untuk kalian. Banyak banget. Karena gaji kerja paruh waktuku sudah keluar. Ayo cepat dimakan. Kopi ini harganya 100.000 loh. Kok kamu tega membelinya? Cuma 100.000. Kapan uang ini bisa habis kalau begini? Wah, makanannya enak sekali. Ini semua milik kalian kok. Harus selalu ingat aturan. Boleh tidak aku minta cicip beberapa gigit? Ah, boleh. Ini makanlah. Nah, berarti yang kumakan ini milik kalian ya, bukan milikku sendiri. Kenapa aku lihat dia yang paling pengen makan ya? Menghabiskan uang dengan cara begini terlalu lambat. Tina, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas les privat piano. Hah? Rere, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas taekwondo. Lily, aku akan membantumu mengejar idolamu. Ini kartu pas akses masuk ke belakang panggung untuk foto bersama. Ini kartu koleksi dan cindera mata resminya. Ditambah lagi, semua pakaian dari merek yang diiklankan oleh idolamu juga sudah siap semua. Kamu menang lotre ya? Bukan. Kami tidak mau tahu, kamu sebenarnya melakukan bisnis ilegal apa? Yang penting kalian terus habiskan saja uangnya, oke? Nah, ini baru namanya menghabiskan uang. Suara ini benar-benar suara uang yang sedang mengalir keluar, enak sekali didengar. Hei, karena dia punya bakat, tolong perpanjang kelasnya untuk 1 tahun lagi. Dia punya bakat, perpanjang 1 tahun lagi. Aku mau terbang ke Thailand untuk mengejar idolaku. Semua biaya akomodasi dan penerbangan sudah aku bayari. Dadah. Dadah. Selanjutnya, saatnya balas dendam. Bubarkan klub ini, kita susun ulang dari awal dan aku yang akan menjadi ketua klubnya. Sekarang pendaftaran sudah dibuka. Kamu mau jadi ketua klub? Siapa saja yang bergabung dengan klubku, semua peralatan kamera aku yang tanggung dan kubelikan. Wah, kamera lamaku saja cicilannya belum lunas, tapi kamera-kamera ini semuanya tipe model terbaru dan bagus sekali. Siapa saja yang mau membeli kamera model paling baru, silakan datang kepadaku. Kesempatan terbatas. Dasar kalian sekelompok pengkhianat. Batas waktu 1 bulan sudah habis dan Nona muda telah menghabiskan seluruh uangnya melampaui batas minimum. Selamat, Anda berhasil. Aku menyerah, aku tidak mau berpura-pura lagi. Sebenarnya, aku adalah putri dari orang terkaya di kota ini. Astaga, bikin aku kaget saja. Kupikir kamu kaya karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Kalau begitu, aku mendaftar jadi pengawal pribadimu ya. Aku mendaftar jadi penasihat estetika. Aku mau jadi fotografer pribadimu untuk menghasilkan foto-foto yang bagus. Aku ini sangat pandai mengatur jadwal perjalanan karena sering mengejar idola. Aku mau jadi asisten pribadimu. Untuk sesaat, aku tidak bisa membedakan apakah menjadi putri orang kaya itu membuatku merasa keren. Sekarang giliranmu yang harus menyingkir. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi aset yang sebesar 10 triliun. Yang kamu tanyakan adalah soal percintaan. Sayang sekali, perasaan dia kepadamu paling lama hanya bertahan 1 bulan saja. Kamu yakin? Penipu, aku sengaja bertanya tentang ramalan cinta karena ingin melihat kemampuannya. Dia malah bilang kalau Vino tidak mencintaiku. Mana mungkin? Susu, obat tetes mata, botol termos, tisu basah. Sayang, coba lihat lagi apa masih ada yang kurang. Dia cuma mau pergi ke perpustakaan, bukan mau pindahan. Sudahlah, kamu pulang duluan saja ya. Baiklah. Vino kan juga harus bekerja, kenapa kamu tidak naik taksi saja ke sini? Dia bilang dia memang suka mengantarku. Dia tidak pernah absen sehari pun untuk menjemput dan mengantarku. Aduh, budak cinta banget ya. Ayo jalan. Ah, benar-benar tidak mungkin kalau dia tidak mencintaimu. Tapi Rere bilang peramal ini sangat hebat. Benarkah begitu, Pramal? Tapi kondisi kesehatan ibuku sekarang sangat buruk. Tenang saja, tunggu sebentar lagi. Pasti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Baguslah, asalkan ada harapan, ibuku pasti akan baik-baik saja. Oh iya, adik yang berambut pendek. Barangmu yang hilang bukan tidak bisa ditemukan, tapi suhunya yang salah. Suhu apa? Kamu mengganti kata sandimu. Oh, kemarin waktu aku memasukkan kata sandi tidak sengaja kelihatan oleh rekan kerja, jadi langsung kuubah. Fanny, perkataan Pramal ternyata benar-benar akurat soal suhu itu. Gelang tanganku ternyata ada di dalam kulkas. Waktu itu setelah selesai mandi, aku keluar untuk mengambil yogurt dan tidak sengaja menaruhnya di sana. Jangan terlalu banyak pikiran, itu cuma kebetulan saja. Indikator kesehatan ibuku semuanya sudah kembali normal. Hari ini sudah dipindahkan keluar dari ICU. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Pramal ternyata memang hebat sekali.
Sayang sekali perasaannya padamu paling lama hanya bertahan 1 bulan saja. Apa yang aku pikirkan sih? Bagaimana mungkin aku tidak pernah terpikir suatu hari nanti Vino tidak akan mencintaiku lagi? Apakah kamu tahu apa arti bahasa bunga ini? Kesetiaan yang tak pernah pudar, cinta yang selalu sama dari awal hingga akhir. Tapi kamu juga tidak bisa melepaskan kesempatan untuk pergi ke luar negeri demi aku. Kesempatan itu akan selalu ada, tetapi kamu adalah satu-satunya untukku. Karena belum siap bagaimana menghadapi ini semua, aku memilih untuk melarikan diri. Fanny, kamu sudah tinggal di tempatku selama seminggu. Bagaimanapun juga kamu harus kembali dan bertanya pada Vino, siapa tahu ada kesalahpahaman. Halo? Fanny, ayo makan malam bersama nanti. Ada hal yang ingin aku katakan padamu. Aku juga ada hal yang ingin kukatakan padamu. Apa yang dikatakan peramal itu tidak salah, tepat 1 bulan. Untuk tempat lamaran ini, aku ingin menggunakan bunga ini dengan mawar merah muda untuk dijadikan dinding bunga. Kamu perhatian sekali, semua detail ini kamu desain sendiri. Karena aku ingin memberikan lamaran yang paling sempurna untuknya, karena takut dia melihatnya, aku bahkan sengaja mengubah kata sandi ponselku. Ini tulisan tangannya, seharusnya ini diberikan kepadamu bersamaan dengan cincinnya. Mencintaimu, kesetiaan yang tak pernah pudar, selalu sama dari awal hingga akhir. Vino. Cangkir ini sudah sekian lama pecah, ternyata bisa kembali utuh dengan sendirinya. Segala hal pasti akan menemukan jalan keluarnya. Silakan masuk. Halo, aku selalu merasa bahwa aku telah melupakan hal yang sangat penting. Aku tidak tahu apakah Anda bisa membantuku. Teman-teman, aku sudah bantu mengambilkan seragam kalian. Terima kasih ya. Kamu yang tidur di kasur bawahku ya, Fanny? Fanny? Maya? Kalian saling kenal? Iya. Dia ini teman SD ku, kami sudah lama sekali tidak bertemu. Waktu SD, Fanny bahkan masih suka mengompol loh. Aduh Fanny, aku cuma bercanda, kan baru mulai kuliah, biar suasananya lebih akrab saja. Tidak apa-apa kok. Rere, ku dengar ayahmu itu anggota dewan sekolah ya. Rere, mari ku bantu merapikan tempat tidurmu. Terima kasih ya, tapi sepertinya lebih baik aku rapikan sendiri saja. Barang-barang di toko souvenir ini mahal sekali ya. Aku ingat waktu SD dulu, kamu sampai menangis meminta ibumu membelikan pulpen, tapi pada akhirnya tetap tidak dibelikan. Ah, masa kecil yang malang. Keluarga Fanny cuma jualan jajanan pinggir jalan, jadi ya mau gimana lagi? Bukan begitu, itu kan waktu aku masih kecil. Apa aku bicaranya terlalu belak-belakan ya? EQ ku agak rendah. Tidak apa-apa, aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Bagaimana kalau kita pergi makan hotpot? Ah, Rere kan baru saja selesai mandi. Kamar mandi umum di kampus kita itu antrinya lama sekali kalau mau mandi. Sebaiknya kita makan makanan yang santai dan menyegarkan saja. Panas sekali ya, setelah latihan militer badanku rasanya lengket semua. Aku mau mandi dulu. Rere, setelah terkena panas selalu dingin, kamu harus segera mengeringkan badanmu ya, jangan sampai masuk angin. Iya, aku tahu. EQ Maya ternyata cukup tinggi ya. Haji, ini kan musim panas kok kamu bisa masuk angin. Ini sih bukan lagi soal EQ rendah, ini namanya pilih kasih dan membeda-bedakan orang. Fanny, selamat ulang tahun. Ayo mari makan kue. Maaf ya Fanny, aku lupa. Kamu tahu sendiri kan kalau aku agak kurang pandai dalam hal bersosialisasi. Tidak apa-apa kok. Rere, ulang tahunmu masih seminggu lagi kan? Ini aku sudah belikan kado duluan untukmu. Terima kasih Maya. Teman-teman, aku dapat juara 1 di kompetisi desain busana. Hari Kamis setelah penyerahan piala, aku yang traktir ya. Ah, kenapa tidak hari Sabtu saja? Lalu, kamu mau ikut atau tidak? Iya deh. Kebetulan sekali, aku juga mau merayakan ulang tahunku hari Senin malam nanti. Aku tidak sabar menantikannya. Hari Senin kan juga ada kelas, kamu tidak merasa itu melelahkan? Aduh, kita tidak boleh merusak suasana dong. Ini kan namanya hubungan sosial antar manusia. Hubungan kita berdua kan sangat baik. Tentu saja aku bisa bicara jujur begini. Kamu tahu persis kalau akulah yang merasa tidak nyaman sekarang. Kamu itu bukan egonya yang rendah, tapi kamu memang sengaja membeda-bedakan orang. Mereka berdua bertengkar ya. Fanny, jadi hari Kamis nanti tetap jadi traktiran? Tentu saja jadi. Kami tidak apa-apa kok. Ada apa-apa? Kamu kan sibuk sekali, jadi tidak usah datang. Siapa juga yang sudi datang? Ternyata tinggi atau rendahnya EQ seseorang itu tergantung pada siapa mereka berbicara. Sudah seminggu sekolah dimulai, apa personal branding kalian masing-masing? Personal branding apa? Misalnya, aku ini orangnya belak-belakan kalau bicara, aku harap kalian tidak tersinggung ya. Asrama ini seperti drama saja, aku tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 1 episode kan? Karena kamu belak-belakan berarti kami juga boleh memberikan saran dong. Ternyata dia sudah menunggu momen ini, siapa yang duluan protes dia yang kena masalah, aku tidak mau bicara ah. Aku ini anak orang kaya asli, bukan pura-pura kaya, aku harap kalian paham kalau barang-barangku mahal, jadi jangan asal pakai. Berani banget dia bicaranya. Sekarang giliranku, menurutku kalau baju yang dijemur sudah kering harus segera diangkat.
biar yang lain bisa menjemur juga. Jangan-jangan dia sedang menyindirku. Bukan aku. Sepertinya kamu sensitif sekali ya. Tidak kok, tidak. Mereka tidak akan membenciku kan? Cih, orang yang sensitif banget. Rasanya semua teman sekamarku ini orang-orang yang galak. Kamu paling benci apa? Benci kalau ada yang bikin grup chat sendiri tanpa mengajak orang lain lalu mengucilkan orang tersebut. Jangan kucilkan aku. Ketika aku tinggal di asrama yang isinya orang-orang galak. Rumor tentang satu asrama punya 8 grup chat, apa itu benar? Fani, grup kami ini bukan grup rahasia kok. Kami mendaftar untuk acara menari, jadi ini pesan dari grup Teman pengumuman. sekamarku ternyata tipe orang yang mau menjelaskan langsung. Kalau ada apa-apa langsung dibicarakan saja, jangan dipendam di dalam hati, biar tidak ada salah paham. Mengerti. Fani, apa kamu mau ikut acara menari juga? Ini bisa menambah nilai kredit semester loh. Kalau begitu aku ikut mendaftar juga. Nanti aku ajarkan gerakan-gerakan yang terlewat sebelumnya. Teman sekamarku yang galak ini ternyata memperhatikan semua emosi kecilku. Kenapa di kamar mandi tidak ada sekatnya sama sekali? Jadi semua orang saling melihat saat mandi. Iya, dunia serasa runtuh. Apa aku terkesan terlalu manja? Boleh tidak kalau aku beli alat tenda mandi portable untuk dipakai di dalam asrama? Benda itu bakal bikin lantai kamar mandi basah semua, kami tidak setuju. Ya sudah, kalau begitu aku coba ke pemandian umum saja. Tidak boleh pergi, di seberang sekolah aku punya apartemen sendiri. Mulai sekarang kamu mandi di rumahku saja. Kartu tempat fitnessku juga buat kamu saja. Di sana tempat mandinya ada sekatnya. Terima kasih ya, tapi apa tidak merepotkan? Gunakan saja. Teman sekamarku yang galak ini ternyata sangat menghargai perbedaan budaya. Dari semua postingan momenku, kenapa dia hanya memberikan like pada postingan temanku Kita saja? kan memposting hal yang sama satu asrama, kenapa punya kamu tidak di like? Apa karena terakhir kali aku tidak meminjamkan pengering rambutku padanya? Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak dulu. Mereka pasti berpikir ini salahku. Sudah pasti dia yang bermasalah, jahat banget sih jadi orang. Ayo kita blokir sama-sama. Dia pikir kita tidak tahu apa itu cewek bermuka dua. Kalian membela aku. Kita yang seasrama dan terkenal galak saja tidak tega buat menindasmu. Berani-beraninya dia membuatmu menangis. Lagi pula dia masih utang uang ke kamu kan? Ayo kita labrak dia sekarang. Tinggal di asrama yang isinya orang-orang galak ini ternyata rasanya luar biasa menyenangkan. Fani, kapan kamu pergi ke desa? Aku tidak pernah ke desa. Ini bukan kamu. Astaga, ini benar-benar mirip sekali. Keluarga Fani kan sangat berkecukupan, tidak mungkin dia. Kirim video ini ke aku. Halo, apakah bisa kita bertemu sebentar? Apakah kamu percaya di dunia ini ada orang yang wajahnya benar-benar mirip denganmu? Di sini. Wah, aku benar-benar mengira sedang melihat cermin. Kamu mencariku ada urusan apa? Bagaimana kalau kamu menggantikanku kuliah dan aku pergi ke desa untuk liburan? Tukar identitas. Tukar identitas. Ini semua karena orang tua di rumahku dia bersikeras menyuruhku masuk peringkat 3 besar. Mana mungkin aku sanggup. Oh iya, bagaimana dengan hasil belajarmu? Peringkat pertama di desa, tapi tidak banyak kesempatan untuk sekolah. Kalau begitu kita tukar selama seminggu. Kamu jangan menyesal ya. Tidak akan, semua informasi kartu identitas ada di laci asrama. Alamatnya nanti akan kukirimkan kepadamu. Oke. Jalan ini susah sekali dilewati. Nomor 108 sebenarnya di mana sih? Ketemu. Kamu akhirnya tahu jalan pulang ya? Di rumah ada tumpukan kerjaan yang menunggumu. Ini adalah ibu mertuaku. Aku ini sudah mengeluarkan banyak uang untuk menikahkanmu. Pergi sana bersihkan halaman sampai bersih. Setelah itu pergi ke gunung untuk mengambil seember air. Anggap saja ini sebagai pengalaman hidup dan menurunkan berat badan. Tempat tidurku yang mana ya? Fani, ayo pergi ke kantin. Kartu makanku hilang. Apakah kalian tahu di mana? Kan ada di bawah bantalmu. Terima kasih. Untung saja dia sudah mengirimkan data profil setiap teman kamarnya kepadaku. Kamu ada yang aneh. Apakah ketahuan? Kamu ternyata sama sekali tidak menantikan hadiah ulang tahunmu. Ini tas kanvas yang kubelikan untukmu. Ini baju bola yang kubeli. Dan ini juga topi. Pas sekali jadi satu setel pakaian. Ini ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Fani. Kejutan. Fani, kamu dapat peringkat pertama. Dari yang paling bawah melonjak dari peringkat pertama. Kita merayakan keberhasilanmu. Ujian berikutnya berikan lebih banyak tips dan pengalaman kepada kami ya. Baiklah. Kalau tahu begini, lebih baik tidak usah tukar posisi. Lebih enak waktu masih sekolah dulu. Sana pergi ke sebelah buat pinjam garam. Di rumah sudah habis garam. Halo, bolehkah pinjam garam sedikit? Sejak datang ke sini, aku cuma pernah melihat ibu mertuaku. Lalu di mana orang yang katanya suamiku itu? Anak laki-lakinya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi Bibi Lee benar-benar mencarikan mahasiswa untuk dinikahkan secara gaib dengannya. Mau tidak kamu ikut denganku saja? Tidak. Aku sudah keluar uang banyak untuk membelimu kemari. Apa kita masih bisa bertukar kembali? Apa aku masih bisa pulang ke rumah? Angkat teleponnya dong. Kamu merahasiakan banyak hal dariku. Apa kamu sengaja ingin merebut identitasku? Tengoklah ke belakang.
Ayo kita tukar kembali. Kamu? Selama 7 hari ini aku sudah hidup dengan sangat bahagia. Melihat ada diriku yang lain di dunia ini hidup bahagia itu sudah cukup bagiku. Padahal wajah kita sama, tapi kenapa nasib kita berbeda sekali? Pergilah. Ayo pergi sama-sama. Menantuku hilang, aku sudah keluar banyak uang untuknya. Ayo cepat cari. Aku tidak akan meninggalkanmu. Gadis sialan ini kabur kemana sih? Coba cari ke sebelah sana. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku akan memancing mereka menjauh. Kamu lari duluan. Siapapun yang berhasil lolos duluan harus segera cari bantuan untuk menyelamatkan yang lain. Cepat pergi. Itu dia, di sana. Ini adalah pilihanmu sendiri. Aku sudah memberimu kesempatan. Kasus hilangnya seorang mahasiswi yang belakangan ini menyita perhatian publik kini menemui titik terang baru. Petugas penyelamat menemukan sedikit bercak darah di kaki gunung. Hei, kamu sudah lihat beritanya belum? Ada mahasiswi yang hilang. Oh iya, seram sekali. Fanny, peringkat pertama masih kamu lagi loh. Percayalah, masa depan kita akan menjadi semakin baik. Kuharap begitu, aku bersiap untuk ikut ujian S2 yang kedua kalinya. Ibuku menyuruhku bekerja di pabrik pamanku, nggak kebayang deh. Kalau aku mau magang di perusahaan besar. Fanny, kamu hebat banget, cuma kamu yang punya tekad kuat. Rere, kalau kamu gimana? Aku bersiap untuk menikah. Kamu? Sudah 2 bulan hamil. Membina rumah tangga dulu baru meniti karir juga bagus kok. Semoga masa depan kalian cerah ya. Masa mudaku sepertinya berakhir lebih cepat daripada kalian. Setelah lulus kuliah, pilihan setiap teman sekamar sangat berbeda. Apakah hanya aku yang paling terlihat mapan atau terhormat? Ini rekan kerja baru kita. Halo semuanya, aku Fanny. Di bawah ada tempat makan yang enak banget loh. Mau cari teman makan bareng? Boleh banget, tampaknya rekan-rekan kerja yang baru sangat mudah diajak berteman. Kehidupan di dunia kerja sepertinya akan berjalan sangat lancar. Kalau kali ini aku gagal ujian lagi, aku akan tertinggal 1 tahun dibanding orang seusiaku. Paman, aku harus mengerjakan apa? Kamu kerjakan yang mudah dulu saja. Sana bantu angkat-angkat barang. Tapi di sini semuanya om-om dan tante-tante, sama sekali tidak ada topik obrolan yang Kamu cocok. kesini itu untuk belajar atau mau mengobrol? Sana cepat pergi kerja. Rasanya setelah lulus dan cuma dapat gaji 3 juta, mentalku langsung terasa tua 10 tahun. Istriku, ini tahu kesukaanmu. Besok jadwalnya pemeriksaan kehamilan. Baiklah, kamu mau makan apa saja nanti aku buatkan. Setelah melahirkan dan sempat terputus dari lingkungan sosial, apakah aku masih bisa memiliki kehidupanku sendiri? Ah, lelah sekali. Tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Jangan takut, sebentar lagi giliran kita. Teman-teman, ayo kita kumpul-kumpul. 2 bulan lagi aku ada ujian akhir, kalian duluan saja ya. Tidak bisa, bulan depan aku sudah masuk masa perkiraan melahirkan. Aku tidak bisa pergi, pamanku menyuruhku orang untuk mengawasiku. Cepat atau lambat aku akan mengundurkan diri. Mengajak kalian berkumpul rasanya benar-benar tidak mudah. Maya, apakah kamu lulus ujiannya? Tidak, nilai standar kelulusan kali ini malah makin tinggi. Ah, maaf ya, Tina, apakah kamu jadi mengundurkan diri? Tidak, ibuku tidak mengizinkannya. Benar saja, tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Aku sendiri setiap hari kerja lembur bagai kuda. Maaf ya semuanya, aku datang terlambat, baru saja menidurkan anak. Rere, apakah kamu sekarang udah menemukan pekerjaan? Belum, perusahaan mana yang mau menerima seorang ibu rumah tangga? Meskipun aku tidak lulus ujian, tapi kemampuan belajarku masih ada. Aku berhasil masuk kerja di bank. Kalau aku memang tidak jadi resign, tapi aku membantu pamanku mengembangkan divisinya. Aku mengelola banyak orang loh. Wah, dari yang tadinya pengangguran sekarang jadi orang super sibuk ya. Sudah jadi bos nih. Setelah melahirkan anak, aku mulai mencoba membuat media sendiri. Sekarang aku jadi orang nomor 1 di bidang ibu dan anak. Kamu hanya perlu menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Takdir pasti akan menempatkan kita di posisi yang tepat. Fanny, bagaimana denganmu? Awalnya aku mengira jalanku yang paling mulus, tapi sekarang aku merasa tidak bahagia. Aku ingin mengundurkan diri dan istirahat selama 1 bulan. Tingkat toleransi kesalahan dalam hidup ini sebenarnya sangat tinggi kok. Kemanapun takdir membawaku, aku akan menjalaninya dengan lapang dada. Kami mendukungmu. Sejak lulus dan bekerja sampai sekarang, akhirnya aku bisa beristirahat dan menjadi diriku sendiri. Hei, barangmu jatuh. Ini pertama kalinya aku mengambil cuti tahunan setelah bekerja selama 3 tahun. Dan langsung bertemu denganmu, ini benar-benar jodoh ya. Kalian berdua sama-sama suka Fanny. Wah, drama tentang kakak beradik yang bermusuhan terjadi di kosan kita nih. Terus cewek cantiknya siapa? Fanny. Oh, kembang kampus dari jurusan desain busana itu ya.
Kita bersaing secara adil, kamu semiskin ini siapa juga yang mau sama kamu? Uang nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Fanny bukan tipe orang yang kayak gitu. Kenapa anak kembar yang satu bisa jadi anak orang kaya baru, tapi yang satunya kelihatan kayak dari lingkungan miskin? Jadi gini, satunya dari kecil ikut ibunya yang merupakan orang terkaya, sedangkan yang satu ikut ayahnya, makanya nggak punya uang. Lihat saja nanti. Haji, siapa sih yang lagi ngomongin aku? Fanny, aku dengar kamu mau magang di perusahaan media. Ibuku punya investasi di sana, aku bisa bantu bilangin ke mereka. Wawancaraku sudah lolos dari awal kok, sama sekali nggak butuh bantuan koneksimu. Aku baru beli sepeda motor baru nih, yuk ikut aku jalan-jalan sore. Mau beli apa aja juga boleh. Gak tertarik? Aneh banget, apa benar ini Fanny yang selama ini ku kenal? Kan sudah kubilang, uang itu nggak ada gunanya. Ini baru ronde pertama. Siapa ya? Anu, aku takut kamu kegelapan, makanya aku nemenin kamu. Memangnya siapa yang berani macam-macam sama aku? Ini buku keluaran terbaru buat kamu. Gak tertarik? Kenapa Fanny berubah ya? Bukannya dia paling suka membaca. Kamu juga ditolak kan, tapi aku merasa ada yang aneh deh. Kalian berdua yang ngejar Fanny sudah balik, jangan sampai ketipu sama dia. Hah? Apa? Dia itu ahli mengatur waktu. Hari ini aku nggak sengaja melihat kalian berdua di waktu yang sama. Aku dan Fanny kan lagi di perpustakaan buat berbagi pengalaman magang. 2 hari ini emang sifatnya agak berubah-ubah sih. Tapi aku juga melihat Fanny lagi main motor-motoran di tempat arcade game. Cewek ini nggak gampang ya. Kalian ketemunya jam berapa? Jam 3 sore, di waktu yang sama. Kalian juga kembar. Aku adiknya, sifatku lebih lembut. Aku kakaknya, adikku nggak enakan orangnya, jadi biasanya aku yang melindungi dia. Pantas saja. Ternyata selama ini kita salah mengenali orang. Yang kusukai ternyata si adik. Kalau aku suka si kakak, Aku sabuk hitam taekwondo loh. malah makin mantap. Yuk kita pergi beli buku. Ayo ikut aku jalan-jalan sore naik motor. Pasangan mana yang ingin kamu hancurkan? Orang dewasa nggak akan memilih, aku mau dua-duanya. Aku mau pergi kencan. Wah, kapan-kapan bawa dong biar kita lihat. Kupingku sudah sampai kapalan cuma dengar ceritanya saja. Siapa nama pacar kalian? Vino. Ganteng tidak? Ganteng? Tapi kok rasanya pacar kalian berdua mirip satu orang ya? Coba lihat fotonya. Kalian berdua dipacari orang yang sama. Memang benar-benar mirip, tapi kalau dengar detail yang kamu ceritakan kok beda banget sama Vinoku ya. Di mataku, Vino itu pintar, perhatian, dan manja banget. Apa kita benar-benar pacaran sama orang yang sama? Vino yang aku suka itu keren, maco. Kalian semua hati-hati dong, ada pacarku nih. Kalian pasti kena tipu, dia pasti mau kasih rumah buat setiap perempuan, makanya gaya aktingnya beda-beda. Aku ada ide, kalian janjian di restoran yang sama hari ini, kita bongkar kedok si cowok brengsek itu. Ayo. Punya 2 akun WeChat segala, niat banget nih punya. Wah, sekarang acting jadi mahasiswa kutu buku ya. Kamu teman sekamar Fanny kan? Jangan akting lagi, kami sudah tahu semuanya. Maya, kamu di sini. Hah, mereka berdua mirip banget. Dia kakak kembarku, dari kecil dia memang pemberontak, kami tidak akur. Jangan bilang-bilang kalau aku kakakmu di luar sana, awas ya kalau macam-macam. Kembar ya, aku sampai belum bisa tenang nih. Aku juga. Lalu siapa yang aku pacari? Siapa yang mau ikut aku keluar? Mau ngapain lagi? Sehari setidaknya kamu keluar 3 kali. Apa aku cantik? Cantik? Nah, kalau cantik berarti benar. Aku tentu saja memanfaatkan kecantikanku untuk mendapatkan keuntungan bagi diriku sendiri. Kecantikan itu banyak manfaatnya loh. Lihat tas ini dikasih oleh cowok yang baru aku kenal 3 hari yang lalu. Wah, tas ini pasti mahal ya. Tina, kamu itu sedang menghabiskan dirimu sendiri. Fanny, kamu kan cantik. Ayo ikut aku jalan-jalan. Kamu pergi saja sendiri, tugasku belum selesai. Dasar kutu buku, belajar sampai mati pun akhirnya ijazah yang didapat sama saja. Aku pergi ya. Fanny, kamu kan cantik, kenapa nggak ikut saja? Rasanya hidup Tina lancar-lancar saja ya. Tina hanya peduli pada penampilan luar dan memanfaatkan wajahnya demi
demi keuntungan. Kenapa kita duduk di sini? Ah, kamu nggak paham. Ini kafe kelas atas, yang datang ke sini semuanya cowok kaya dan tampan. Tapi kita nggak ada tugas. Kenapa kamu buka laptop? Ini cuma gaya-gayaan. Wajah adalah keunggulan terbesar kita. Sebentar lagi pasti ada yang datang mengajak kenalan. Lihat itu, kunci mobil bermerek, jasnya pun bermerek mahal. Lu nggak kenal satupun. Dasar bodoh. Tentu saja gunakan kecantikanmu untuk mendekati pria-pria berkualitas ini. Inilah jalan pintas. Boleh minta kontakmu? Tentu, orang yang tertarik pada Tina karena kecantikannya, apakah tujuannya benar-benar tulus? Tugas proyek kewirausahaan ini dikumpulkan Nusa ya. Kalau ada yang nggak ngerti, kita bisa saling bantu. Aku masih banyak urusan nih. Tugasku, Sini biar aku yang kerjakan buat kamu. oke, makasih ya, merepotkanmu saja. Lihat tuh Tina, cuma model gerakan bibir, tugas langsung beres. Kalau begitu, dia nggak belajar apa-apa di kuliah. Kalau aku secantik itu, semua orang pasti berebut ngerjain tugasku. Fanny, kamu juga cantik kok. Kalau kamu merayu sedikit saja, pasti banyak yang mau bantu. Aku kerjakan sendiri saja. Aku tahu kecantikan itu hanya nilai tambah, tapi kecantikan juga bisa jadi jebakan. Tina, coba jelaskan pemahamanmu tentang tugas yang kamu kumpulkan. Saya pikir saya... Selesai kelas, ikut saya ke kantor. Jelaskan siapa yang mau dijalankan tugasmu ini. Fanny, sekarang giliranmu. Itulah karya saya, terima kasih. Fanny, ikutlah kompetisi besar kali ini. Ini akan sangat membantu kelulusanmu. Terima kasih, Bu. Fanny, kau menang. Semua orang bilang kamu peserta yang punya kecantikan sekaligus kemampuan. Ah, nggak juga kok. Tina mana? Tina dipanggil pihak kampus. Banyak yang melaporkan dia menerima barang-barang suap. Dia nggak pernah ngerjain tugas, perilakunya bermasalah. Gawat, itu bisa kena sanksi berat, bahkan dikeluarkan. Yang bisa diandalkan wanita pada akhirnya adalah kemampuan pribadinya. Jangan biarkan keuntungan dari kecantikan sesaat menghancurkan masa depanmu. Kita sudah pacaran setahun dan ini pertama kalinya pacarku mau menerima hadiah dariku. Kalau begitu aku terima ya. Beneran nih. Iya, aku suka banget. Makasih ya, Vino. Vino, ini buat kamu. Aku sudah mendukanya. Bagaimana caranya aku menjelaskan pada Fanny kalau aku memberinya hadiah bukan karena ingin dibalas, tapi karena dia memang pantas mendapatkannya. Pak, bilnya? Biar aku saja. Cuma 2 mangkok mie saja kok. Bahkan saat aku hanya mentraktirnya makan mie biasa, dia akan selalu mengingatnya. Tumben hari ini beli teh susu. Biasanya aku nggak pernah lihat kamu minum ini. Aku kira kamu nggak suka. Aku cuma ingin berterima kasih karena kemarin sudah ditraktir makan mie. Wanginya enak, mau beli 1. Mana mungkin aku pakai parfum semahal ini, cuma bagus di kemasan tapi nggak guna. Padahal dia sangat menginginkannya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, dia malah memberikan hadiah untuk temannya tanpa ragu, meski harus menghabiskan uang sakunya selama setengah bulan. Kamu itu peringkat pertama, presentasi PPT-mu juga sangat detail. Kamu yang paling cocok. Jangan menolak lagi ya. Tapi Bu, Fanny, aku baru saja cek nilai. Sepertinya harapanku untuk lolos beasiswa pasca sarjana sudah hilang. apa? Cuma kurang sedikit lagi, mungkin aku memang nggak mampu. Apanya yang nggak mampu? Kamu pernah menang lomba tingkat provinsi dan ujian simulasi kemarin kamu peringkat 3 sekelas. Tapi hasilnya tetap gagal. Fanny, jujur ya, apa kamu merasa aku ini payah? Apa kamu merasa aku nggak berguna? Apa kamu merasa aku nggak pantas mendapatkan kebaikanmu? Tentu saja tidak. Kamu itu aslinya hebat banget. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Lalu kamu, aku memberimu tas, kenapa kamu harus membalasnya dengan jam tangan? Kamu jelas-jelas suka parfum itu, tapi kenapa nggak mau menerimanya? Kamu merasa dirimu tidak pantas mendapatkannya, kan? Fanny, lihat, aku lolos beasiswanya kok. Loh, terus kenapa tadi bohong? Fanny, meskipun aku tidak cukup baik, kamu tetap merasa aku pantas. Aku juga ingin kamu berpikir begitu tentang dirimu sendiri. Apa salahnya uang kerjamu dipakai untuk biaya nikah kakakmu? Nggak bisa, Bu. Sia-sia ibu besarkan kamu sampai sekarang. Aku mau masuk kelas dulu, aku tutup ya. Kamu itu aslinya hebat banget, kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu di sini. Hari ini aku ingin menyampaikan, izinkan dirimu untuk memiliki sesuatu, izinkan dirimu untuk dicintai. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap orang pantas diperlakukan dengan sepenuh hati. Tina, ini aku bawakan untukmu. Oh, makasih ya, aku pergi dulu. Bye-bye. Masa muda siapa yang tidak dimulai dari menjadi budak cinta? Hai, tolong panggilkan Tina dari kelasmu dong. Oh, oke. Tina, ada yang mencarimu di pintu. Vino, kamu mencariku. Ini apel buat kamu, ada yogurt juga. Nanti makan apa ya di kantin? Kalian sudah pernah coba bola nasi di lantai 1 belum? Aku sudah, enak banget, tapi tiap kesana selalu sudah habis. Tina, aku pergi belikan sekarang, pasti dapat. Tunggu aku di bawah asrama ya, 5 menit lagi aku kembali. Nih, aku dapat, masih sisa beberapa. Oh, aku baru mau pergi makan bareng teman sekamarku. Bola nasinya kamu makan sendiri saja ya.
Tina mengajakku karaoke malam ini. Dasar bucin. Aku mau nembak dia, sudah tidak tertolong. Kamu kok datang? Tina yang mengajakku. Nona Tina, ini bunga dari Rio. Selamat ulang tahun. Tina, selamat ulang tahun. Fanny, aku mau ke toilet dulu. Oke. Tina, kenapa kamu panggil Vino juga? Ya biar ada satu orang lagi yang ikut bayar dong. Sepertinya itu kurang baik deh. Ternyata selama ini aku cuma dimanfaatkan. Vino, kenapa tidak masuk? Aku ada urusan, mau balik ke kampus dulu. Nanti bilang ke Tina ya berapa uang yang harus aku bayar. Nanti aku transfer. Tunggu, cinta itu bukan didapat dari memohon, tapi dari daya tarik. Sini, aku bantu kamu. Sebagai mahasiswa pria, kalau mau dapat cinta, langkah pertama adalah manajemen penampilan. Harus terlihat segar dan berwibawa. Tonjolkan fitur wajahmu. Ini benar-benar aku. Ganteng banget, belum pernah lihat orang seganteng ini. Langkah kedua, belajar keras, tingkatkan reputasimu di angkatan. Tidak ada yang tidak suka orang yang pintar. Wah, nilai Vino bagus sekali ya. Langkah ketiga, jadilah menarik di depan wanita, jangan jadi budak cinta. Mulai hari ini, anggap aku sebagai Tina. Kalau ada apa-apa, langsung bicara, jangan tanya lagi apa. Sudah makan, dengar tidak? Iya, malam ini kita makan bareng yuk, aku yang traktir. Eits, tidak boleh memaksa mentraktir juga. Oh, oke. Dan yang paling penting, kamu harus punya kehidupanmu sendiri, cintai dirimu dulu baru mencintai orang lain. Vino, aku suka kamu, kita jadian yuk. Maaf, aku suka Fanny. Pria yang aku latih dari nol, masa bisa direbut begitu saja? Apa? Kamu pacaran? Namanya Vino, dia sangat baik padaku. Pernahkah dia memberimu hadiah yang mahal? Aku tidak sematerialistis itu. Apa dia sudah mengumumkan hubungan kalian secara resmi? Kami kan baru saja jadian. Apakah dia membalas pesanmu dalam hitungan detik? Aduh, dia benar-benar berbeda. Diamlah, dasar bucin. Hadiah adalah ujian pertama untuk ketulusan pria. Mari kita lihat bagaimana dia menjawabnya. Dek, bunga segar ini murah loh, cuma 10.000 setangkai. Mau beli satu untuk pacarmu? Lihat, kalung edisi terbatas ini sangat berkilau di bawah sinar matahari, hanya 200.000 saja. Dasar pelit, cuma 200.000 saja dia sudah ragu. Sayang sekali, pacarku tidak suka memakai kalung. Dia menggambar setiap hari sampai lehernya sampai kaku. Ini bantal leher yang kubelikan untuknya. Selera pria ini sangat buruk. Lupakan soal kalung, bunganya aku beli semua. Benda sejelek ini harganya ternyata 900.000. Babak kedua, menghindari godaan. Aku sudah memanggil bunga kampus. Aku tidak percaya dia tidak akan tergoda. Aku berani taruhan dia akan meminta kontak WeChat-nya. Teman, bisakah kamu membantuku mengerjakan soal ini? Maaf, aku juga tidak terlalu bisa. Wah, apakah wallpaper ponselmu itu foto pacarmu? Dia bahkan tidak mau mengakui punya pacar. Dia pura-pura jomblo, menjijikkan. Boleh aku pinjam catatanmu? Kudengar kamu sangat jago di mata kuliah Ini ini. materi internal, tidak boleh disebarluaskan. Babak terakhir, pengumuman resmi. Pria baik tidak mungkin selalu sembunyi-sembunyi. Apa yang kamu lakukan? Sembunyi-sembunyi seperti semut, entah lagi asik chatting dengan siapa. Aku tidak. Coba aku lihat. Bukan apa-apa. Hah, bagaimana cara mengambil hati ibu mertua muda? Apa yang harus dilakukan saat pacar sedang datang bulan dan suasana hatinya buruk? Cara mengumumkan pacaran terlihat bagus. Pasti kebetulan, firasatku selalu tepat. Hei, berita besar. Tadi aku melihat Vino pergi berkencan dengan seorang wanita Tuh cantik. kan, sudah kubilang dia itu playboy. Tunggu, mungkin ada alasannya. Aku percaya Vino, dia bukan orang seperti itu. Sudah terlihat dengan mata kepala sendiri, masih mau membela. Dasar bucin. Siapa tahu ada kesalahpahaman. Ayo kita labrak dan perjelas. Ini sepertinya kurang baik. Tenang saja, dia tidak akan tahu. Apa ini kamarnya? Pasti yang ini. Kalian kenapa ada di sini? Kak, apakah ini teman-temanmu? Kak, Sayang, selamat ulang tahun, tapi kamu datang sebelum persiapannya selesai. Tidak apa-apa, aku sudah menebaknya dari awal. ternyata bukan selingkuh, tapi kejutan ulang tahun. Aku juga berpikir begitu. Bau apa ini? Kapan asrama kita jadi sebersih ini?
Deterjen cairku, siapa yang pakai? Pasta gigi yang baru kubeli cuma sisa setengah. Bukan aku ya, tapi yang kutaruh di kepala tempat tidur juga Di hilang. asrama ini kan cuma kita bertiga yang tinggal. Siapa ya kira-kira? Si Maya kan izin pulang 1 semester, nggak mungkin ada orang lain yang diam-diam tinggal di sini kan? Jangan bicara begitu, menakutkan tahu. Sepertinya nanti pintu asrama harus kita kunci terus. Pisang yang kubeli kemarin juga hilang. Udah aku makan habis. Ayo cepat pergi makan saja. Mungkin saja itu petugas asrama yang mengambilnya pas pemeriksaan kamar. Sore ini mereka ada 3 kelas. Aku bisa tidur sebentar lalu pergi sebelum jam 6. Sudah tidur semua. Aku bisa tidur di kasur yang kosong. Aku harus pergi sebelum mereka bangun besok pagi. Duh, mau ke toilet. Rere, kamu mau ke toilet juga? Wah, jadwal kuliah mereka hari ini padat sekali. Aku bisa bebas beraktivitas. Jam tabletnya si Fani buat nonton drama. Makan camilannya Maya sedikit. Penjepit rambut Rere ini lucu juga ya. Masih ada waktu 2 jam lagi. Lanjut mandi pakai ember Fani, handuk Maya, dan pasta gigi Rere. Kok guru tiba-tiba memajukan jam pulang sih? Ayo balik main game. Loh, kok mereka pulang lebih awal? Penjepit rambutnya kok sama persis dengan Duh, bau apa ini? Alergi hidungku kambuh lagi nih. Ya ampun Fani, kenapa tabletmu diletakkan di atas makanan begini? Camilanku, siapa yang makan? Penjepit rambut itu milikku. Ternyata benar-benar ada parasit di asrama kita. Kakak senior, si gadis keong, atau si parasit yang gak mau sewa kamar? Aku baru saja lulus, belum bisa tinggal di sekolah lagi, tapi sewa di luar mahal sekali. Adik-adik kelasku yang baik hati, tolonglah. Membantu kami bersih-bersih dan tinggal diam-diam di asrama kami bukan alasan untuk menipu orang. Hah? Ada akun yang terus-menerus memposting rutinitas asrama dan pura-pura jadi orang kaya. Kalian salah paham, bukan aku cuma menumpang tinggal. Jelaskan saja nanti ke dosen pembimbing. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Hai. Lain kali kalau ke asrama kami lebih hati-hati ya, ini jadwal kuliah yang baru. Tenang saja, aku nggak akan merepotkanmu lagi. Sayang, bulan ini pengeluaran aku beneran sudah lewat batas. Aku nggak bisa beliin kamu kado ulang tahun. Tapi aku janji, cincin ini cepat atau lambat bakal berubah jadi emas. Aku percaya sama kamu, uang kamu masih cukup. Memang agak kurang sih. Aku masih ada 600, aku transfer 500 ya ke kamu. Sayangku memang yang terbaik. Siapa yang mau bayar? Saya yang bayar. Cih, mau kondo. Sayang, ayo kita nonton bioskop. Tapi kan ini mata kuliah penting. Aduh, tadi aku lihat sepatu bola bagus banget. Ayo dong kita pergi lihat Nggak sebentar. usah deh. Ayo. Fani tidak datang ya? Aduh, aku harus balik ke asrama nih. HP ku juga habis baterai. Teman-teman satu asramaku semuanya sudah pindah keluar. Gimana kalau kita berdua? Tapi sewa apartemen di dekat kampus itu mahal banget. Nanti kalau udah sukses, aku pasti beliin kamu rumah besar. Pergi dulu ya. Fani, sekarang baru sampai mana? Kamu sudah seheboh itu? Jarang-jarang aku suka seseorang, nggak apa-apa kok. Aku pergi dulu ya. Sayang, aku janji bakal kasih kamu masa depan yang sangat baik. Serang, dasar beko kalian. Rio, bulan depan sudah harus bayar sewa rumah. Rio, Lagi sibuk nih. Kamu juga tahu kan, ibuku nggak mungkin kasih aku uang lagi. tapi aku juga nggak punya alasan buat minta uang terus ke ibuku. Terus kita gimana? Sewa rumah selama ini kan cuma dari aku. Berisik banget. Kalau nggak mampu, kamu pindah balik aja ke asrama sana. Password salah. Maksudnya apa? Aku sudah bayar sewa untuk setahun ke depan. Kita putus. Demi kamu, aku sampai mutus hubungan sama teman-teman. Kuliahku berantakan, semua uangku juga sudah aku kasih ke Ya kamu. kalau gitu, jangan lakukan itu demi aku dong. Sudah pernah aku bilang kan, kondisi ekonomi keluarga laki-laki itu rata-rata saja. Kita mau lulus menderita sedikit itu wajar. Terus aku sekarang harus gimana? Otak bucinmu itu mending dipakai buat dirimu sendiri. Pasti sudah sukses dari dulu. Aku sudah dapat surat penerimaan kuliah dari luar negeri. Terus pacarmu gimana? Mana mungkin aku mengorbankan masa depanku demi cinta yang gak pasti. Emang cinta bisa buat makan? Bahkan captionnya pun gak diganti. Kalian berdua keluar saja kalau mau ngobrol. Mulai besok kamu bisa masuk kerja. Terima kasih.
Sudah bangun. Maaf, tadi ngantuk banget. Mau makan malam bareng, kamu kerja keras banget, bisa langsung jadi karyawan tetap. Ini buat kamu, makasih ya udah ajak makan. Jangan pernah mengorbankan masa depan dan pendidikan demi seseorang yang hanya bisa memberi janji manis tanpa usaha nyata. Sempat-sempatnya kamu masih baca buku. Ada kejadian besar nih. Ada apa? Aku lihat Maya berduaan dengan pacarmu Vino di kelas. Pantas saja belakangan ini Maya selalu menghindar dari Fanny. Ternyata dia naksir pacarmu. Ayo kita gerebek mereka. Kalau ketahuan, bagaimana nasib Maya nanti? Masih sempat-sempatnya kamu mengkhawatirkan reputasinya. Teman sekamarku naksir pacarku, aku harus bagaimana? Jangan-jangan pacarmu yang kasih harapan ke Maya, jadi dia salah paham. Bener juga, seingatku memang ada yang aneh waktu itu. Makan hotpot kok pilih kuah 2 rasa sih? Fanny suka pedas, tapi Maya tidak suka pedas. Wah, perhatian sekali. Aku ke toilet dulu ya. Aku juga. Maya, baju belakangmu tembus, pakai jaketku saja untuk menutupi. Aku juga bawakan pembalut dan air gula merah. Untuk tugas akhir, silahkan bagi kelompok berisi 3 orang. Fanny, kita sekelompok ya. Semua sudah penuh, aku sendirian. Maya, bergabunglah dengan kelompok kami. Maya, tumit kakimu lecet. Ini aku ada plester. Kalau Maya benar-benar menyatakan cinta, kamu mau apa? Maya, sebenarnya kebaikan yang kamu rasakan dariku itu bukan dariku, tapi atas permintaan Fanny. Maksudnya? Sebelum makan hotpot, Fanny yang mengingatkanku kalau kamu tidak suka makan pedas. Dia juga yang mencatat jadwal menstruasimu agar aku siap membantumu. Plester ini pun selalu ada di tas karena Fanny tahu kamu sering ceroboh. Aku minta maaf kalau ini membuatmu salah paham. Ternyata begitu, aku pikir tidak ada pria yang sesempurna itu, ternyata bebannya terlalu berat. Vino bodoh, kenapa baru bilang sekarang? Aku hampir saja merasa jadi orang jahat. Mungkin yang kamu sukai sebenarnya adalah perhatian-perhatian kecil dariku itu. Halo, aku masih di sini loh. Wah, ini sih malah jadi 2 pasangan.